Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Dulur-dulurku, ya. Siapa di sini yang pas buka langsung dibadok semuanya sekaligus? Kurma, teh, gorengan, soto, nasi padang, rawon, bakso, semua masuk. Meledak weteng mulur. Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengalor film yang tidak biasa, psikopat tapi tidak biasa lur. Bergenre horror thriller drama. Film ini berjudul Wheeler tahun 2003, mengisahkan tentang seorang pria introvert yang hidupnya penuh dengan tekanan baik di rumah maupun di kantor, hingga akhirnya dia melatih dan mengembangbiakan ribuan tikus untuk membalas dendam. Penasarin? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan weleh-weleh dari dulurku Rizky Anggara. Ya Cak, apa bener kalau Wewe Gombel suka keluar malam nanti diculik sama anak-anak? Kebalik dong, mohon maaf nih. Kebalik lur itu lur. Kalau anak-anak yang nyulik Wewe Gombel, di mana harga diri Wewe Gombel lur? Monggo skecakan. Willard Stiles adalah seorang pria introvert yang hanya tinggal bersama ibunya Henrietta di rumah tua yang begitu pengap, gelap, jorok. Ya kalau bahasa Jawanya singup lur. Bukan hanya itu, tapi di basement rumah mereka juga banyak tikus berkeliaran, yang akhirnya Willard pun pergi ke Indomaret cabang Ameriki untuk membeli perangkap tikus. Di lain sisi, Bu Henrietta sudah sangat tua, sakit-sakitan, namun dia sering merendahkan Willard tanpa dia sadari, seperti menyebut kehidupan anaknya yang tidak jelas, dan juga Willard yang sampai sekarang tidak pernah memiliki pacar, mungkin karena nama Willard kurang keren di mata para wanita. Dari sini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Willard adalah pria dewasa yang tidak bisa bersosial dengan baik, selalu merasa tertekan di rumahnya sendiri, dan kondisi rumah yang tidak nyaman juga membentuk kepribadiannya. Inilah Willard. My fault your life was wasted. Mark, Kyle, Clark. Or maybe you'd have had a more handsome. Malam itu Willard tidak bisa tidur dan dia mendengar puluhan perangkap tikusnya berbunyi. Namun ketika dicek ke basement, ternyata tikus-tikus itu berhasil lolos dan tidak ada satupun perangkap yang berhasil mengenainya. Willard sendiri bekerja di sebuah pabrik lur yang didirikan oleh mendiang ayahnya, sebut saja Suwiryo, yang sudah tewas karena bundir. Akan tetapi ironisnya pabrik itu bukan dilanjutkan oleh Willard, melainkan oleh orang kepercayaan ayahnya, yaitu Martin, karena Willard dianggap tidak bisa melanjutkan bisnisnya. Bukan hanya tertekan di rumah, Willard juga sangat amat tertekan di kantornya, karena bosnya Martin begitu kejam dan bengis, juga sering mengejek serta mempermalukan Willard di hadapan karyawan lainnya. Bahkan hari itu tanpa sepengetahuan Willard, Martin telah merekrut karyawan baru bernama Catherine untuk menggantikan posisi Willard yang lambat memproses pesanan-pesanan dari para pembeli. Meski begitu, Martin tidak akan memecat Willard untuk menghargai ayahnya yang telah membangun pabrik tersebut. Apa nggak makin emosi si Willard ya kan lur, karena itu sama saja dengan merendahkannya. Brengkesnya Martin menyuruh Willard untuk membawa ibunya ke panti jompo atau fasilitas perawatan agar bisa lebih diurus, sedangkan rumah keluarganya yang sekarang bisa dijual dan Martin akan membelinya untuk dijadikan apartemen mewah. Willard yang memang sulit berkomunikasi tidak bisa melawan, dia hanya bisa memendam amarahnya dan pergi begitu saja. Namun Pak Martin langsung memaki-maki karena menganggap Willard tidak sopan. You've fallen at least a week processing the purchase order. Here's an idea. I'd tear it down and build a park. Just look after you and your mother. As long as she was alive, catch up on your own damn time. Malam harinya Willard memasang jebakan yang berbeda, yaitu lem tikus, dan dia berhasil menangkap seekor tikus putih. Bukannya langsung dibasmi, Willard yang merasa kasihan pun akhirnya melepaskan tikus itu dan juga memberi nama Socrates seperti filsuf Yunani terkenal karena dia sangat cerdas dan sulit ditangkap. Setelah itu Willard mengembalikan Socrates ke basement agar berkumpul kembali dengan ibu serta saudara-saudaranya. Lalu Willard juga memberi makan.
Namun karena tidak pernah memiliki teman lur, Willard pun merasa bahagia sampai menangis karena telah dipertemukan dengan Socrates dan menganggap tikus itu sebagai teman sejatinya. Malam itu Socrates pun diajak tidur bersama dan Willard pun berjanji tidak akan membiarkan siapapun melukai Socrates. Food for everybody. Very good. Socrates. Keesokan paginya saat baru sampai kantor, Martin sengaja mengunci Willard di lift karena telat datang berkali-kali. Lalu Martin memberitahu jika dia baru saja membeli mobil Mercy baru untuk menunjukkan bahwa dia pria yang sukses dan para pembeli juga bisa semakin percaya untuk memesan barang-barang pabriknya. Martin juga menegaskan bahwa dia bisa membeli mobil mewah seperti itu karena dia tidak pernah sekalipun telat berangkat ngantor atau lelet mengerjakan sesuatu seperti Willard. Bahkan Martin menyinggung pakaian Willard yang terlihat lusuh dan murah, padahal baju itu lungsuran dari mendiang ayahnya lur. Terlihat jelas sorot mata Willard yang begitu marah, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya Mbak Catherine yang baik hati datang untuk membuka gembok pagar lift agar Willard bisa keluar. Because I have never given my boss such grief. I don't show up in one of my dead fathers. Are you okay? Sepulangnya ke rumah, Willard pun mendatangi Socrates di basement dan curhat betapa muaknya dia hari ini dengan Martin. Tak lama kemudian Socrates menggerogoti koran yang Willard bawa, diikuti oleh tikus-tikus lain, termasuk tikus berbadan paling besar yang menggerogoti ban di basement. Dan Willard pun menyebut tikus jumbo itu dengan nama Ben. Sontak Willard mendapatkan ide untuk melatih tikus-tikus di sana agar manut dengan perintahnya. Willard langsung membeli ban-ban bekas untuk dirobek oleh tikus-tikus, juga menyeting banyak tali agar melatih kelincahan serta kemampuan memanjat para tikus. Dan tak lupa mereka semua juga diberi makan lur. Speed. Dirt. Yeah. Still. That was really good. Out. Saking seringnya terlambat, Martin pun memotong gaji Willard selama 1 minggu dan memintanya untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Gak pakai lama, Willard yang semakin muak pun malam itu memasukkan tikus-tikusnya ke dalam tas, kecuali Ben karena ukurannya terlalu besar. Setelah itu Willard naik kereta, tikus-tikusnya diperintahkan tidak mendecit sedikit pun, dan sesampainya di rumah Martin saat tengah malam, Willard menyuruh pasukan tikus menggerogoti pintu garasi agar mereka bisa masuk untuk merobek ban mobil Mercy yang baru saja dibeli oleh Martin. Akan tetapi Willard sangat terkejut melihat Ben yang ternyata juga ikut masuk ke dalam tas untuk membantu. Dan karena kerowakan pintu tidak muat bagi tubuhnya, Ben pun membuat kerowakan yang lebih besar dengan sangat cepat, lalu merobek satu ban mobil seekor diri lur. Begitu mendengar suara ban mobil meledos, Martin pun segera turun ke garasinya, sedangkan Willard kabur melompati pagar di belakang rumah. Namun seekor anjing sempat mengejarnya dan terus menggonggong, yang akhirnya Willard pun langsung memasukkannya ke dalam tas untuk memberi pelajaran anjing tersebut. Esok paginya Willard begitu sumringah karena tidak melihat mobil Martin di parkiran kantor, dan semua karyawan di sana juga sudah mengetahui kabar tentang ban mobil Martin yang telah dirobek, dan sebenarnya mereka juga benci dengan sikap Martin lur. Tak lama kemudian Martin pun datang dan ngomel-ngomel sambil menceritakan insiden semalam. This morning, I rode the subway, knowing that perverted sicko has invaded the privacy of you and scared the dog shit out of you. That's so good. That's so good.
Hari demi hari pun berlalu, tikus-tikus di basement berkembang biak sangat banyak dan Willard mulai kewalahan memberi mereka makan. Maka dari itu Willard meminta Ben untuk membawa semua tikus ke tempat lain yang lebih nyaman, kecuali Socrates yang akan tetap dipelihara. Namun ketika naik ke lantai atas, diam-diam Ben ikut menyelinap karena sebenarnya dia iri lur dengan Socrates yang mendapat perhatian lebih dari Willard. Willard pun langsung menangkap Ben dan mengembalikannya ke basement karena hanya Socrates yang boleh ikut ke kamar. Setelah itu Willard melihat Henrietta yang terkapar di tangga karena penyakitnya semakin parah dan Willard pun mengompres serta merawat ibunya. Akan tetapi saat Willard akan tidur, tiba-tiba Ben datang dan Willard pun kembali meletakkannya di basement. Lalu keesokan paginya Willard yang terbangun pun sangat terkejut karena Ben ada di atas kasurnya lagi, seolah-olah menentang perintah Willard. Tidak sampai di sana lur, Willard mendengar suara berisik dari arah dapur yang ternyata semua tikus-tikus kelaparan sedang membadok makanan di dapur. Sampai akhirnya Willard menemukan Henrietta yang sudah tewas dengan banyak tikus mengerubunginya. Willard yakin jika Ben lah yang memerintahkan tikus-tikus itu agar mengacaukan seisi rumah, juga mencelakai Henrietta dan mencemili tubuhnya. Karena Ben tidak suka diusir begitu saja oleh Willard dan tidak mendapat perhatian yang sama seperti Socrates. You think you're funny? Socrates. He's smart. Down! Down! In the basement! Betapa terpukulnya Willard atas kematian sang ibu. Sekarang dia hanya ditemani oleh Socrates yang dianggap sebagai satu-satunya teman sejati. Upacara duka pun diadakan yang mirisnya lur, tidak ada satupun orang datang ke sana kecuali Willard sendiri, dan itu menunjukkan seberapa tertutupnya keluarga Willard selama ini, hingga tidak ada seorang pun yang dekat dengan mereka. Untungnya Catherine datang ke sana dan mengatakan bahwa Willard bisa menganggap dirinya sebagai teman. Setelah itu juga datang seorang perwakilan dari bank yang ingin bicara empat mata dengan Willard. Pria ini memberitahu jika ayahnya Suwiryo memiliki banyak hutang dan karena masih belum lunas, maka Willard disarankan untuk menjual rumah keluarga demi melunasi hutang tersebut. Sontak Willard pun panik karena harus menanggung beban utang orang tuanya dan tidak tahu harus tinggal di mana jika nanti Willard terpaksa menjual rumah itu. Namun Willard pun terkejut karena di luar pria tadi bersalaman dengan Martin, yang mana artinya Martin memang ingin memiliki rumah keluarga Willard untuk dijadikan apartemen. Why do I have to pay for what things? But it's the bank's house. It's my house! That I have no money, no home! Sesampainya di rumah yang sudah dipenuhi banyak tikus, Willard pun didatangi oleh Catherine yang mengikutinya pulang karena dia khawatir dengan kondisi Willard yang terlihat begitu kesepian karena tidak memiliki siapa-siapa lagi. Maka dari itu Catherine memberikan kucing kesayangannya bernama Scully untuk menemani Willard di rumahnya. Karena dulu ketika ibu Catherine meninggal, dia selalu ditemani oleh Scully agar tidak kesepian. Awalnya Willard menolak karena jelas tikus di rumahnya sudah bejibun ya kan lur. Namun karena Catherine terus memaksa, mau nggak mau Willard yang nggak enakan pun menerima sekali dan langsung dimasukkan ke dalam rumah. Bayangkan kucing seimut ini lur, dia sangat ketakutan karena diburu ratusan bahkan ribuan tikus-tikus kelaparan di sana yang akhirnya sekalipun menjadi santapan mereka.
Setelah itu Willard masuk ke kamar ibunya dan menemukan amplop berisi barang-barang mendiang ayahnya yang ditemukan saat Suwiryo bundir lur, seperti kacamata, dompet, cincin, voucher Zumba, sampai pisau lipat yang digunakan Suwiryo untuk bundir. Bahkan masih ada bekas darahnya di sana. Merasa hidupnya penuh dengan beban, tidak memiliki siapa-siapa lagi dan selalu tertekan, Willard pun berencana bundir seperti ayahnya. Namun Socrates membantu menyadarkan Willard, yang akhirnya Willard mengurungkan niatnya karena tidak ingin meninggalkan Socrates sendirian. Di lain sisi, karena khawatir Ben yang sudah memberontak akan memimpin pasukan tikus untuk menyerang dirinya, malam itu Willard tidur membawa tongkat milik mendiang ayahnya untuk membunuh Ben yang pasti akan datang kembali. Dan yang terjadi, It's okay. He has to learn. I am the boss. ternyata Ben bisa masuk ke sana melalui lubang yang dia buat di lemari baju. Meski Socrates ingin Willard bisa berdamai dengan Ben, namun Willard hanya ingin memberi pelajaran kepadanya agar Ben tahu siapakah bos sebenarnya. Willard pun langsung menutup lubang itu rapat-rapat, tapi dilalahnya Ben masih bisa masuk ke kamar itu lur, dan sudah menghancurkan tongkat, seolah-olah memberitahu bahwa dia bisa kapan saja menyuruh pasukannya untuk menghabisi nyawa Willard jika mau, karena mereka masih tidak mendapat perhatian yang sama dari Willard. Pagi itu sebelum berangkat ngantor, Willard menemukan Ben yang masuk ke dalam tas kerjanya, dan karena Socrates mengizinkan, Willard pun akhirnya membawa mereka berdua. Lalu sesampainya di kantor, Socrates dan Ben pun dilepaskan di gudang agar bisa bermain di sana. Akan tetapi Willard terkejut saat membaca surat pemecatan di mejanya. Jelas Willard emosi karena pabrik itu didirikan oleh ayahnya dan sudah sesuai kesepakatan bahwa Martin tidak akan bisa memecatnya. Willard pun protes dan menekankan bahwa pabrik itu milik keluarga. Namun Martin tidak peduli dan keputusannya untuk memecat Willard sudah bulat. Bahkan Martin menantang Willard untuk mencari pengacara jika ingin menuntutnya di persidangan. Martin juga menyarankan Willard untuk segera menjual rumah kepadanya agar Willard memiliki uang dan bisa memulai kehidupan yang baru. Saking putus asanya, Willard pun berjanji akan menjual rumah kepada Martin asalkan dia tetap bekerja di sana. Sementara itu asisten Martin masuk ke dalam gudang dan You're going nowhere. Mommy and Daddy are... I'll sign out and keep my job. ketika diberitahu ada tikus di dalam gudang, Martin pun langsung masuk ke sana dan dengan beringasnya membunuh Socrates lur, sedangkan Ben bersembunyi di antara kardus. Willard yang menyaksikan kebrutalan Martin pun hanya bisa menangis karena satu-satunya teman yang dia miliki telah dibunuh. Disinilah puncak kemarahan Willard. Dia langsung mengarahkan Ben dan sebagian pasukan tikusnya masuk ke dalam tas untuk mendatangi Martin yang masih lembur di kantor. Willard menuduh Martin lah yang menyebabkan ayahnya bundir dan mengambil alih bisnisnya secara licik, juga mempermalukan Willard sampai membenci dirinya sendiri. Berkali-kali Willard memukul perut Martin dengan tongkat dan Martin pun berusaha kabur lewat lift. Akan tetapi Ben sudah diperintahkan menggigit Martin hingga dia terjatuh ke lift dan akhirnya Martin pun dicabik-cabik oleh gerombolan tikus hingga dia tewas lur. Goodbye, Ben. Tear him up. Setelah tujuannya untuk membunuh Martin sudah berhasil, Willard berencana membunuh semua tikus di basement karena dia juga khawatir nyawanya akan terancam. Willard pun menembok lubang di basement agar tidak ada celah, lalu memberi makan untuk memancing tikus-tikus dan menyalakan asap beracun untuk membasmi semua tikus di sana. Beberapa saat kemudian Willard mengecek basement dan membakar bangkai-bangkai tikus yang bergelimpangan. Akan tetapi Willard sadar jika
ketika Ben dan banyak tikus-tikus lainnya masih belum mati, entah di mana mereka berada. Willard pun akhirnya menutup semua lubang termasuk WC agar tidak ada tikus yang bisa masuk ke rumah, dan Willard juga meletakkan perangkap di tempat-tempat yang biasa dilalui oleh tikus. Merasa sudah aman, malam itu Willard bisa tidur nyenyak. Namun keesokan harinya polisi sempat datang yang pastinya ingin menginterogasi Willard tentang kematian Martin. Willard yang ketar-ketir pun hanya bersembunyi sampai polisi itu pergi. Lalu di malam hari Catherine datang bertamu untuk memberitahu bahwa Martin ditemukan tewas mengenaskan, dan rumor yang beredar Martin telah diserang oleh banyak hewan. Willard pun tidak merespon sama sekali perkataan Catherine dan hanya mengajak Catherine pergi cari makan di luar karena sebenarnya dia masih takut ditangkap oleh polisi. Selagi Martin ganti baju di atas, tanpa dia sadari Catherine masuk ke rumah karena kebelet pipis dan membuka penutup WC yang sudah dilakban. Ya, ternyata Ben serta kawanannya berhasil kabur ke saluran air dan sekarang mereka bisa masuk ke rumah melalui WC yang terbuka. Di lain sisi, Willard terkejut melihat lubang di lemari kembali terbuka dan tentu Ben lah yang melakukannya. Lalu ketika mereka berdua akan pergi, ternyata ban mobil Catherine sudah robek karena digigit oleh tikus-tikus tersebut. We need to go. Ternyata dua polisi masih menunggu di dekat sana, dan Willard yang panik pun segera kembali masuk ke rumah lalu mengunci semua pintu. Setelah itu Willard akan memburu Ben dengan cutter, dan betapa terkejutnya dia karena ratusan tikus muncul dari lubang perapian. Meski mencoba bersembunyi di ruangan lain, namun tikus-tikus menggerogoti pintu dengan cepat. Sementara itu kedua polisi yang semakin curiga mengintip dari balik jendela dan melihat Willard yang terlihat seperti ngomong-ngomong sendiri. Mereka pun akan memanggil pihak rumah sakit jiwa karena menganggap Willard sudah gila. Selain itu kedua polisi juga akan memanggil pembasmi hama karena mereka melihat ratusan tikus di dalam rumah. This guy's nuts. He just called Bellevue. I'm sorry, Ben. I'm sorry that I left you. We gotta call the health department exterminate. You see that? Willard yang melihat Ben sedang menatapnya pun meminta maaf karena selama ini telah mengabaikannya. Akan tetapi Willard sengaja membohongi Ben agar menyantap makanan yang ada di kantong di mana Willard sudah menyiapkan perangkap di dalamnya. Dan We got Mr. Martin back together. I'll give you some food, Ben. tikus-tikus lain pun menyerang Willard, sedangkan Ben berhasil kabur dengan mengorbankan satu tangannya di perangkap. Ratusan tikus sudah menyerbu Willard dan dia terpaksa meminta tolong ke Catherine yang masih menunggu di luar. Akan tetapi Catherine yang ketakutan melihat sikap anehnya Willard akhirnya pergi begitu saja. Saking banyaknya tikus di lantai 2 lur, plafon pun sampai jebol dan mereka kembali memburu Willard yang berusaha kabur ke atap gedung. Akan tetapi di atas sana Ben sudah menunggu. Wajah Willard pun langsung dikoyak dan dia terjatuh di kerumunan tikus. Sampai akhirnya I thought we were friends. meski Willard berhasil selamat dan telah membunuh Ben dengan brutalnya, namun dia menjadi tersangka pembunuhan Martin karena noda darahnya Martin masih berada di jaketnya. Akan tetapi Willard tidak dibui lur, melainkan dimasukkan ke RSJ karena dianggap gila. Willard hanya bisa termenung memikirkan nasibnya dan tiba-tiba datang seonggok tikus putih yang memakan roti milik Willard. Melihat tikus putih itu, Willard pun menganggapnya sebagai
sebagai reinkarnasi dari Socrates yang telah kembali kepadanya. Dan Willard berjanji mereka pasti bisa kabur dari tempat itu di waktu yang tepat. Atau dengan kata lain, Lur, Willard ingin kembali mengembangbiakan tikus di sana untuk membantunya terbebas. Buyar, film ini menggambarkan dampak psikologis yang mengerikan dari pengabaian, perundungan, dan balas dendam, Lur ya. Jadi pesan moral dari film ini adalah bahwa hewan sekecil tikus bisa sangat mengganggu, merusak, dan berbahaya. Apalagi tikus-tikus berdasi. Wow, Assalamualaikum.